Untuk kamu, yang namanya dulu selalu ada di urutan pertama panggilan cepatku. Sore ini entah kenapa, langkahku membawaku ke jalanan SMA kita. Jalanan yang sama, dengan pohon-pohon yang rasanya tumbuh semakin tinggi, seolah ikut menua bersama waktu. Aku berhenti, tepat di depan kedai es krim itu. Kedainya sudah berubah, catnya sudah pudar, dan namanya bukan lagi yang kita kenal. Tapi memorinya masih sama terangnya. Aku masih bisa melihat kita di sana, di sudut dekat jendela, menertawakan dunia seolah kita pemiliknya. Di sana kita pernah berjanji, janji konyol anak SMA, untuk selalu ada, untuk saling menjaga mimpi. Lucu ya, ternyata selalu punya tanggal kedaluarsanya sendiri. Kalau ada yang bertanya kapan persisnya kita berhenti menjadi kita, aku tidak akan pernah bisa menjawab. Karena perpisahan kita tidak ditandai oleh pertengkaran hebat, tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada kata-kata kasar yang terucap. Yang ada hanyalah jeda. Jeda di antara balasan pesan yang semakin panjang, sampai akhirnya jeda itu menjadi keheningan abadi. Ajakan bertemu yang selalu terhalang oleh kata sibuk, sampai akhirnya kita berhenti mengajak. Aku masih sering melihatmu tentu saja. Dari layar ponselku, dari kota kecil bercahaya yang menampilkan versi terbaik dari hidup kita. Aku melihat kota barumu, teman-teman barumu, senyummu yang tampak lebih lebar di sana. Aku ikut bahagia, sungguh. Setiap kali kamu mencapai sesuatu yang dulu hanya jadi bahan obrolan kita sampai larut malam, aku tersenyum di sini. Tapi di saat yang sama, ada bagian kecil dari diriku yang merasa asing. Seperti membaca bab terakhir sebuah buku yang bab-bab awalnya aku tulis sendiri. Apakah teman barumu tahu caramu tertawa sampai matamu menyipit? Atau lagu apa yang bisa membuatmu menangis diam-diam saat tidak ada yang melihat? Apakah mereka tahu betapa kamu tidak suka alpukat? Atau caramu selalu memesan teh hangat tanpa gula? Orang bilang, hidup ini seperti perjalanan kereta. Mungkin rel kita memang pernah sama, tapi tujuan akhir kita ternyata berbeda. Dan di salah satu stasiun, tanpa pengumuman, tanpa lambaian tangan, kamu turun dan melanjutkan dengan kereta yang lain. Sementara aku baru sadar saat bangku di sebelahku sudah lama terasa dingin. Aku tidak akan mengirimimu pesan ini. Tidak akan menanyakan kenapa. Sebab aku mulai belajar beberapa pertanyaan memang lebih baik dibiarkan menjadi misteri. Menjadi pengingat bahwa tidak semua hal di dunia ini butuh penjelasan. Mungkin beberapa orang memang ditakdirkan hanya untuk menjadi satu bab, bukan keseluruhan cerita. Dan bab tentang kita adalah salah satu bab favoritku. Bab yang akan selalu aku baca ulang saat aku rindu rasanya punya seseorang yang mengerti, bahkan sebelum aku selesai berbicara. Dimanapun rel itu membawamu sekarang, aku harap pemandangannya indah. Semoga kamu menemukan orang yang bisa membuatmu tertawa lebih keras dari tawaku dulu. Terima kasih, sudah pernah menjadi bagian terpenting dari petaku yang kini telah hilang.